Pernahkah kamu merasa takut ketika memikirkan kematian? Atau justru mencoba menghindar setiap kali topik ini muncul? Nah, hari ini saya akan mengajak kalian merenungkan sesuatu yang sangat penting, tapi sering kita hindari, ketakutan akan kematian. Menurut Napoleon Hill dalam bukunya Outwitting the Devil, ada 6 jenis ketakutan yang dipakai iblis untuk menguasai pikiran manusia. Takut akan kemiskinan, takut akan kritik, takut akan kesehatan yang buruk, takut cinta yang hilang, takut penuaan, dan takut kematian. Dan yang paling kuat, paling efektif untuk mengendalikan manusia adalah takut akan kemiskinan dan takut akan kematian. Di video kali ini kita akan membahas 2 pertanyaan mendasar. Mengapa manusia takut akan kematian? Bagaimana cara supaya perasaan takut akan kematian berubah menjadi sukacita? Izinkan saya berbagi pengalaman pribadi. Dalam suatu kesempatan pengajaran para katekumen di Gereja Katedral Roh Kudus Denpasar, Bali, kami membahas tema tentang kematian dan kebangkitan. Katekumen adalah orang dewasa yang sedang dalam proses mempelajari dan mempersiapkan diri untuk menjadi Katolik, dengan tujuan akhir menerima sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Para katekumen tersebut ada yang berasal dari Protestan, Hindu, bahkan ada yang dari Muslim. Malam itu kami membahas tentang kematian dan kebangkitan. Saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Siapa di sini yang sangat bersyukur atas kelahirannya? Dan semua peserta mengangkat tangan dengan penuh keyakinan. Pertanyaan berikutnya saya ajukan. Siapa yang takut akan kematian? Sebagian angkat tangan, sebagian lagi ragu-ragu, dan ada juga yang tidak mengangkat tangan sama sekali. Lalu saya meminta mereka menuliskan di atas kertas, alasan mengapa kamu takut mati. Dan hasilnya luar biasa. Semua peserta menuliskan sesuatu. Saya pun membacakan satu persatu alasan mengapa mereka takut mati. Takut meninggalkan keluarga dan belum sempat berbuat baik terhadap orang sekitar. Karena saya mempunyai anak dan kadang terlintas di otak saya, kalau suatu saat saya meninggal, anak saya sama siapa? Tidak bisa makan babi guling Bu Yoga di Sanur. Takut meninggalkan banyak beban untuk keluarga. Takut membuat kesedihan yang berlebihan. Karena tidak tahu pasti ada apa setelah kematian, terasingkan, dan meninggalkan orang-orang terkasih. Kematian adalah misteri yang belum terpecahkan. Membuat saya takut akan apa yang tidak diketahui. Takut mati karena belum pernah mengalami kematian. Saya takut karena belum merasakan kebahagiaan dalam diri. Karena aku belum mengikhlaskan dan belum merelakan meninggalkan keluarga kecilku. Yang bikin saya takut kematian adalah di mana saat saya mati bertemu dengan Tuhan dengan keadaan berdosa dan lemah iman. Di situ yang membuat saya takut jika Tuhan memperhitungkan dosa-dosa saya selama saya hidup di dunia ini. Karena kematian itu sangat menakutkan. Banyak dosa yang kita buat pada masa hidup kita, jadi harus bertanggung jawab saat kematian. Karena masih ingin berkumpul sama keluarga dan melihat pertumbuhan anak-anak sampai dewasa. Saya takut karena saya belum bisa menjadi orang yang layak untuk berada di sorga. Saya takut akan dosa yang belum diampuni. Belum hidup benar di hadapan Tuhan, takut tidak diselamatkan. Saya tidak tahu apakah saat orang mati, roh keluar dari tubuh, itu sakit atau tidak. Jadi alasan saya takut mati, takut merasakan sakit itu. Karena masih banyak tujuan yang belum dicapai di dunia ini dan juga masih merasakan banyak dosa. Karena merasa belum melakukan yang terbaik selama hidup. Takut tidak ada bersama keluarga. Saya takut kematian, karena kematian bisa kapan saja. Saya takut karena belum pernah mengalaminya. Masih banyak melakukan dosa dan masih mau memperbaiki iman. Belum bisa menebus dosa.
Hal yang membuat saya takut mati adalah banyak dosa dan belum bertobat sepenuhnya. Meninggalkan orang tua sendirian, karena saya tidak tahu rasanya mati bagaimana. Takut karena belum bisa membahagiakan orang tua. Takut mengecewakan Tuhan Yesus. Takut tidak dibukakan pintu surga dan jarang berbuat kebaikan. Saya takut akan kematian karena saya belum pernah mati dan tidak tahu secara pasti apa yang akan saya alami setelah itu. Belum baptis dan belum bisa menerima sakramen tobat. Belum bertobat sepenuhnya. Kematian seseorang karena sakit berat atau mati kecelakaan. Satu hal yang saya takutkan akan kematian adalah meninggalkan anak saya sendirian yang masih kecil dan masih membutuhkan saya, sementara ayahnya tidak pernah mencari anak saya. Takut meninggalkan orang yang sudah disayang, karena belum bisa membahagiakan orang tua dan terlalu banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, penuh dalam dosa. Saya takut akan kematian karena masih banyak dosa, belum sempat bertobat, dan meninggalkan orang yang saya cintai. Karena mempunyai dosa yang banyak dan belum bisa membahagiakan keluarga. Saya takut mati karena saya masih banyak dosa dan takut akan hukuman dari Tuhan. Karena masih banyak dosa dan belum bisa membahagiakan orang tua. Dari sekian banyak peserta, ada dua jawaban yang berbeda. Pertama, saya tidak takut mati sebab saya percaya dengan takdir. Jika ditakdirkan untuk hidup, maka apa yang harus ditakutkan? Sebab orang-orang akan tetap berjalan dan menjalani hidup. Bumi terus berputar baik siang atau malam. Jadi tidak ada alasan untuk takut. Kedua, untungnya saya nggak takut. Jawaban-jawaban ini lahir dari kesadaran pribadi para peserta katekumen. Tentu membutuhkan suatu jawaban yang bisa memberikan pengharapan atau penghiburan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus belajar dari pengalaman orang yang pernah mengalami kematian dan bangkit dari kematian. Pribadi yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Menurut iman Katolik, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan baru bersama Allah. Allah sang pemilik kehidupan telah turun ke dunia dalam diri Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Dan melaluinya, semua manusia sampai kepada Bapa di surga. Yesus sendiri telah mati dan bangkit, supaya kita pun tidak lagi hidup dalam ketakutan, melainkan dalam pengharapan. Ketakutan akan kematian sering muncul karena kita terlalu fokus pada apa yang hilang. Padahal iman mengajarkan kita untuk melihat apa yang dijanjikan Tuhan di balik kematian, hidup kekal, sukacita, dan kebersamaan dengannya. Sahabatku, jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, mengapa kita masih harus takut? Jadi kembali ke dua pertanyaan tadi, mengapa manusia takut akan kematian? Karena kita merasa belum siap, masih terikat pada dunia, dan kurang percaya akan janji Allah. Bagaimana supaya tidak takut? Dengan belajar menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan, berpegang pada iman, dan menghidupi kasih setiap hari. Kematian itu bukan musuh, melainkan jalan pulang. Jangan biarkan iblis menguasai pikiran kita lewat rasa takut. Ingat, hidup kita di dunia hanyalah sementara, tapi bersama Kristus kita dijanjikan kehidupan yang kekal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang dikuatkan oleh iman. Sampai jumpa di video berikutnya.